Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian. Bersyukur untuk pagi hari yang cerah dan pemeliharaan Tuhan yang luar biasa setiap hari. Mari kita berdoa untuk menyiapkan diri mendengar renungan firman Tuhan. Selamat pagi Bapak yang baik. Kami bersyukur untuk penyertaan-Mu sepanjang malam hingga pagi hari ini. Kami bangun dengan tubuh yang sehat. Engkau adalah Allah yang setia. Kami siap menerima berkat yang baru pada pagi hari ini. Beri kami telinga seorang murid untuk mendengar kebenaran firman-Mu, karena firman-Mu yang mendidik dan mengajar kami untuk hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tema kita pagi hari ini, tetap berdoa setiap hari, diambil dari Daniel 6 ayat 8 sampai 12. Semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa dan wakil raja, para menteri dan bupati telah mufakat supaya dikeluarkan kiranya suatu ketetapan raja dan ditetapkan suatu larangan agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada Tuanku ya Raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Oleh sebab itu ya Raja, keluarkanlah larangan itu dan buatlah suatu surat perintah yang tidak dapat diubah menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Sebab itu Raja Darius membuat surat perintah dengan larangan itu. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Setiap warga negara yang baik mempunyai kewajiban untuk mematuhi beragam peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Secara khusus, kita orang Kristen telah diajarkan untuk takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Kita meyakini bahwa pemerintah di dunia berkuasa atas kita untuk menciptakan ketertiban. Namun, bagaimana jika peraturan tersebut berisikan larangan untuk beribadah kepada Tuhan? Apa yang akan kita perbuat? Apakah kita akan tetap beribadah kepada Tuhan atau tidak? Situasi ini dialami oleh Daniel. Ia adalah seorang pegawai tinggi di kerajaan Persia. Namun hal itu mendatangkan kebencian pegawai raja yang lain, dan mereka merencanakan sesuatu yang jahat kepada Daniel. Mereka mengajukan sebuah peraturan untuk disetujui raja, yaitu melarang semua orang beribadah kepada dewa lain kecuali kepada raja. Jika ada yang melanggar, maka ia harus dihukum dengan masuk ke dalam gua singa. Namun Daniel tidak menjadi gentar. Ia tetap berdoa. Jendela-jendelanya tetap terbuka ke arah Yerusalem di mana bait suci pernah berdiri. Sekalipun itu mengancam hidupnya, Daniel tidak membiarkan apapun menghalangi dirinya untuk terus memanjatkan permohonan-permohonannya kepada Allah. Kita tidak boleh membiarkan apapun menyebabkan kita mengabaikan doa dan ibadah kita kepada Allah setiap hari. Meskipun pemerintah yang berkuasa membuat aturan yang membatasi
karir atau usaha kita, hubungan kita dengan Tuhan Yesus Kristus harus tetap dipertahankan dan tetap menjadi prioritas. Orang beriman akan tetap berdoa meskipun itu akan membuat orang lain membencinya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik untuk kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Dan kami mengingat iman Daniel yang luar biasa. Kami percaya Engkaulah Allah yang membuat kami tetap bertahan menghadapi segala masalah, kesulitan. Kami mohon bantuan Roh Kudus, berikan kami kekuatan, berikan kami kesetiaan dan komitmen untuk terus berdoa setiap hari, mengandalkan Tuhan dalam setiap langkah hidup kami tanpa takut dan gentar, karena Engkau adalah penolong yang ajaib. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.